fiqh ummahat ubabat ikhwan rahimakumullah. Nah, masalah bab wasiat ini bab syariat, harus kita pahami juga. Banyak dah tahu wasiat itu ikhwan, seorang yang namanya wasiat itu ketika dia membuat itu ketika dia sudah nak wafat misal, atau dia masih sehat ditulisnya, seandainya aku meninggal, seandainya aku wafat, itu baru namanya wasiat. Seandainya aku wafat, aku meninggal, maka hartaku, tanahku yang di tempat ini fulan aku hibahkan untuk masjid fulania, untuk darul aitam fulania, untuk ini, untuk itu. Nah, ini ada batasnya, tidak boleh lebih dari 1/3 yang kita nak bagi ke ini. Jangan lebih dari 1/3. Ente punya tanah, punya harta segala macam, lalu ente buat wasiat, kalau aku meninggal dunia, hukuku yang ada jalan Ahmad Yani Tigiko, pasal 16 nemiko, pasal kutu duiko, aku hibahkan, aku ikhlaskan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, galo-galo. Meninggal, anak bini jadi fakir miskin, tak boleh. Syariat mengatakan wasiat dijalankan 1/3, tidak boleh semuanya, kecuali kalau ahli waris mengikhlaskan, meridhokan. Masya Allah, anaknya sudah jadi jutawan mulyana, kalau anaknya sudah jadi bos-bos besar, ya sudah, kita tidak usah lagi berharap apa yang sudah diwariskan, apa kita jalan ke bela. Setuju kalau memang semuanya merasa mampu, kalau silahkan dengan keridhaan semuanya. Tapi kalau risiko, kamu jaya, aku ni tidak jaya, aku ni kempes aku, maka tidak boleh dijalankan. Unjuk bagian dia dari waris itu. Nah, pertama itu ikhwan, ada batasannya wasiat itu. Kedua, nah ini yang banyak orang tak tahu, wasiat tidak berlaku untuk ahli waris. Ini banyak terjadi. Kita ni tak ngerti hukum agama, kita muat warisan. Kalau abah meninggal, rumah yang di 14 dulu untuk Ahmad, anak kita yang paling besar. Untuk ibu kamu mobil. Untuk ini, seandainya ikhwan, seluruh ahli waris ini ada kalau jatah tapi beda-beda, tidak sah. Apalagi kalau yang dapat cuma 3, ada lagi anak yang lain tidak dapat. Wasiat ini satu pun tidak boleh dijalankan. Dalam hukum syariat, wasiat tidak berlaku kepada ahli waris. Tak. Walaupun misal, ya, abah meninggal, buat warisan abah. Kalau abah meninggal, rumah yang di Jalan Veteran untuk ibu kamu, tidak boleh dijalankan. Tidak sah. Kenapa? Ibu kita istri abah, ahli waris juga. Kalau memang mau melakukan ini, lakukan. Karena dalam keadaan hidup, hibahkan. Kamu saksi ke kalau rumah ini untuk ibu kamu, buat surat. Yang lain kaget kalau abah meninggal bagi-bagi, tapi rumah ini untuk ibu. Waktu masih hidup dihibahkan, memang milik bininya sudah. Tapi kalau diwasiatkan, tidak bisa. Ahli waris tidak boleh menerima wasiat. Nah, ini yang banyak kita tidak tahu. Dan ini terjadi pada teman-teman kita. Kemarin ada yang buka cerita sama saya, kebetulan dia cerita lurus baik. Dia tidak tahu kalau itu ternyata salah dalam hukum syariat. Si bapak tadi, karena kebetulan dia punya anak, babi kok, inilah sudah zuat, sudah punya rumah dewek, ini sudah zuat, sudah punya rumah dewek, ini sudah melok laki, ini sudah melok laki. Nah, si kok belum. Jadi sang bapak tadi pesan, emak atau bapak pesan, kaget kalau aku meninggal, rumah tu tunjuk ke adik kamu. Ketika ini wasiat dibukakan, ini memang sudah alhamdulillah mapan. Seandainya ini diberikan, apa hukum? Tak boleh. Bak kita melanggar syariat Allah dengan wasiat itu. Jadi mana bagi secara waris. Perkara nanti jalan ke dulu bagi waris, ikhwan. Sudah selesai, jadi kita tahu kalau ternyata kita dapat sekian. Nah, sudah berhubung karena kita alhamdulillah sudah tunjuk Allah nikmat hidup mapan galau. Memang adik kita ni sengsara, kita tunjuk ke dia galau. Bukan jalan ke wasiat tadi, bukan. Tapi kita menghibahkan bagian setelah dibagi waris. Ada kejadian di Subang Ngeling sana, sudah lama. Seorang habaib meninggal. Kebetulan Habib ini dulu galak nyimpen duit, ngelekatkan dengan emas. Di antara bentuk emas ada perhiasan. Dia wasiat dibuatnya. Kadang nak wasiat itu diucapkan juga boleh. Pas sakit kapak ada saksi, mugolah saksi 10. Habib tadi ngomong, kaget kalau abah meninggal, ada berapa ikut perangkat emas di lemari di laci itu, tunjuk ke ibu kamu, itu punya abah nak pengen tunjuk ke ibu. Kalau abah meninggal, berarti itu wasiat. Kalau abah meninggal, wasiat. 10 anak nyaksi ke galau, maaf Umi jangan senang dulu. Secara hukum ini ya, tidak bisa itu diberikan. Kenapa? Wasiat dibagikan galau-galau, anak dapat waris, bini dapat waris. Tapi kalau secara hukum, ya mimbabul ihsan, anak kami sudah biarlah untuk Umi, kami ridho, kami ikhlas.
ya balik ke ikhlasan, tapi urus ke dulu secara warisan. Karena boleh jadi 4 tadi itu ikhwan ada yang juga ngerasa dirinya butuh, dia ngerasa punya kebutuhan. Yang ini masya Allah baik, yang si kok ini walaupun sudah punya rumah dewek, tapi dia dewek punya kebutuhan, dia pengen buka usaha baru, buka apa, tahu ini dia dapat nikmat besar, dia tidak bisa. Jadi jangan salah ya, wasiat itu tidak berlaku kepada ahli waris, kecuali wasiat sifatnya bukan membagi harta. Kalau abang meninggal kage, tolong kamu adakan tahlil 7 hari 7 malam misal, itu wasiat seperti itu, ya silahkan jalankan. Itu pun kalau tidak bertentangan dengan syariat Allah ya, kalau tidak bertentangan dengan syariat Allah. Meninggal bapaknya masuk kubur, belum masuk wasiat. Kalau abang meninggal pada istriku, kalau aku meninggal kepada istriku yang tercinta, anak-anakku, setiap pagi sore tolong kamu ke kuburan aku, bacakan Yasin. Ini wasiat sah atau tidak sah? Separuhnya tidak sah. Ngapa? Nyuruh bininya melanggar syariat Allah. Bini ini harus jalankan iddah, tak boleh mentu ke kuburan. Tapi wasiat abah ini, yalah juga kalau kamu nanya abah, kamu terjerit di kuburan. Emak, kamu bawa wasiat sama abah, sama Allah. Jadi yang jalankan anak-anaknya, silakan jalankan Yasin pagi sore kuburan. Kalau kita mampu lakukan. Nah, jadi tidak boleh menentang dengan syariat Allah. Nah, tadi balik ini perlu diketahui ikhwan ya, yang namanya wasiat itu tidak berlaku untuk ahli waris ya. Kalau memang kita tidak berbagi, berbagilah dengan bentuk hibah ketika kita masih hidup, bagi. Nah, tapi kalau bukan ahli waris, boleh diwasiati. Dia punya anak angkat, dia punya anak suson, dia punya anak tiri, dibuatnya wasiat. Kalau aku meninggal, mobil Innova yang putih tolong unjukkan sama adik tiri kamu. Betul abah tadi itu zuat lagi sama janda punya anak misal ya. Kalau janda itu lahir dari, kalau anak itu lahir dari perkawinan dia, anak kandung pasti dapat waris. Ini yang tidak berhak dapat waris, anak bawaan bini itu tidak dapat waris ya. Ahli waris juga harus paham, jangan kita ni ngasuh punya waris, mana bagian kami, mana bagian kaget dulu, belajar syariat nih. Yang mana yang dapat waris, karena ada istilah nanti mahjub, ada orang yang terhijab. Dulu kita meninggalkan harta waris banyak, kita dulunya 6 beradik. Ketika dulu kita yang kaya meninggal, apa pasti kita dapat warisan? Belum tentu. Kalau emak bak pasti kalau masih hidup. Lihat dulu punya anak ada. Kalau dia punya anak lanang betina apalagi, sudah tutup kita. Melo amin bahe. Tak dapat. Jangan ngotot nak minta waris. Balik masalah sini ya. Wal wasoya. Jadi wasiat dia jalankan. Tapi wasiat ini ada batasnya, tidak lebih dari seperti go. Kalau nak lebih boleh dengan keridhaan ahli waris. Jadi keluarga dulu, misal kebetulan ahli waris mau, yang dua ini ngaso butuh. Kalau ditunjukkan jalan ke wasiat apa, kami dapat apa, boh? Kami sedang punya utang, kontrakan rumah, kami pengen punya rumah, bla bla bla, punya hajat. Ya sudah, kita bagi dulu warisan ini. Jalankan warisan ini. Sekarang jatah si A si B si yang ngaso tidak butuh, tunjuklah, nambahkan kesenangan abah berwasiat pengen nyumbang ke sini dan ke situ. Jelas ikhwan nih. Ya, jadi jangan kita ngotot, ini ada wasiatnya, ada suratnya, ada buktinya, ada saksinya. Mugolah, nak saksinya 1000 wong silahkan. Makin mik abah kita pas meninggal. Ngomong. Misalnya bah, ya, saksi rumah sakit jadi saksi kalau yang diberikan itu melampaui dari batasan yang ditentukan syariat atau memberikan itu kepada ahli waris, wujudi keadamnya. Adonya sama dengan ado sama, dak ado sama baik. Dianggap idak kah? Kati. Jelas ikhwani rahimani rahimakumullah. Nah, wal wasaya, jalankan dulu wasiat, baru kita bagi waris. Apa dia wasiat abah? Abah wasiat kalau abah meninggal, abah minta tolong dari harta abah, minta diberikan sejadah 10 gulung, tunjukkan musola sana 10 gulung, tunjuk musola sana 10. Tengok berapa persen yang dia harta, dah nyampe berapa persen, dah nyampe 1/3. Ya. Belikan, tunjukkan. Jalankan dulu, jangan kagak-kagak, jangan berbagi dulu. Ya.